sakit sehari semalam, kata Rasulullah, wasabara biha, dia sobar disebabkan penyakitnya itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma adiril haqqa ala lisanina waftah qulubana futuhal arifin wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ini alhamdulillah udah membahas hal-hal yang bakal membahayakan dan sudah juga bahas hal-hal yang bakal menyelamatkan. Yang pertamanya yang menyelamatkan itu taubat. Berpangkal dari taubat inilah kemudian kita akan mengalurkan diri pada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak mulai dengan taubat, maka diri kita tidak mengalur ke sana. Nauzubillah, mengalir ke sesuatu yang dimurkai. Kemudian tobat itu dibarengi dengan banyak istighfar. Jadi istighfar dalam tobat merupakan gudang dari berbagai macam amalan baik. Bahkan yang tadinya malas, insya Allah akan diberi oleh Allah untuk tidak malas lagi dalam melakukan suatu kebaikan. Tobat itu untuk kelas kita ini tidak boleh berhenti karena dosanya nggak berhenti-berhenti. Jadi kalau kita berhenti, dosanya terus, tobatnya berhenti gitu. Jadi walaupun disebut tobat sambel, terus baik, terus baik. Karena kalau berhenti nggak imbang, dosa mah terus, tobatnya putus. Orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa bergetar hatinya manakala Allah disebut, satu yang jadi tangis, yang jadi tangis. Bagaimana nian kalau tobat kita nggak diterima, itu, masya Allah. Sholat nggak diterima, masih ada harapan. Puasa nggak diterima, masih ada harapan. Tapi kalau tobat yang nggak diterima, naudzubillah min dzalik. Itu. Makanya terus baik. Tobat itu ngakui bahwa yang kita buat itu adalah salah. Yang kedua, berhenti. Dan yang ketiga, berjanji untuk tidak diulangi. Sudah itu, jangan putus harapan rahmat. Ini yang menyelamatkan. Kayak kita ngaji sekarang nih, niatnya apa? Jangan hanya niat mencari ilmu. Khawatir ilmu nggak dapat, amalan kita ini sia-sia. Di tempat pengajian nih, paham nian, bahkan insaf nian di sini. Keluar saja dari masjid nih, ilmunya tadi hilang lagi. At-ta'allum fis sighar kan naqsi 'alal hajar. Belajar di waktu muda itu seperti ngukir di atas batu, tidak hilang-hilang. Tapi kalau belajar seperti usia kita ini, kan naqsi 'alal ma, seperti melukis di atas air. Goresannya cepat, hafalannya cepat, hilangnya lebih cepat. Itulah kita.
Jadi kalau kita niatnya mencari ilmu, belum tentu kita dapat ilmu. Tapi niatnya roja, mengharap rahmat Allah gitu. Walaupun ilmunya nggak dapat, tapi rahmatnya yang diperoleh. Apalagi ilmunya didapat pula. Masya Allah. Tuh. Ya jangan putus asa. Syekh Imam Fudail bin Iyad belajarnya mulai setelah umur 40 tahun. Tapi kemudian beliau menjadi ulama hebat, ulama besar di kalangan tabi'in. Jadi kita nggak usah putus asa, terus baik. Yang penting ada kesempatan kita ngaji. Kadang-kala ngaji seperti ini dianggapnya masalah sepele, seperti kita menyepelekan matahari terbit dari timur. Karena apa? Karena itu sudah biasa, matahari terbit dari timur. Tapi kalau kita renungi, Masya Allah, bukan sesuatu yang kecil. Dari sisi mataharinya saja itu menunjukkan adanya kebesaran yang maha besar. Apatah lagi kemudian matahari itu bergerak, berputar. Sama dengan kita menyaksikan adanya anak-anak yang lahir dari kalangan kita, seolah-olah itu sudah terbiasa. Padahal kalau kita teliti, kita pandang dengan keinginan dapat rahmat dari Allah, anak lahir itu bukan sesuatu yang kecil. Jangankan anak lahir, bunga-bunga yang mekar di sekeliling kita itu, sehingga pandangan mata kita menjadi senang, mata pun menjadi segar, pikiran kita pun juga suka, kadang senyum sendiri melihat keindahan bunga-bunga yang kemudian dihinggapi dengan binatang-binatang yang sengaja dikirim oleh Allah. Tapi karena itu sudah terbiasa, dianggap sesuatu yang tidak bernilai. Sama dengan pengajian ini nih, yang kita khawatir suatu saat jadi bosan ngaji ini. Jadi bosan, karena kata Allah, saya nggak akan bosan kecuali kamu bosan sendiri. Padahal kalau bosan, usia kita sudah makin tua, yang rugi kita. Kalau kita mau renungi, subhanallah, nggak kecil ini. Ada masjidnya, ada kipas anginnya, ada lampunya, ada karpetnya, ada kawan. Kalau nggak ada kawan, Masya Allah, Masya Allah. Ini kalau bukan karena kasih sayang Allah, nggak bakal terjadi ini. Kajian berikutnya yang bakal menyelamatkan ini, selain sobar, karena rutin setiap malam Rabu. Aduh, kata Allah, sampai kamu bosan sendiri, aku tak akan pernah bosan. Gitu. Tapi walaupun kita nggak bosan, tetap saja ada ujungnya. Apa ujungnya? Ujungnya nggak mampu lagi kita ngaji. Mumpung sekarang masih bisa. Sedangkan janji daripada Allah lewat Rasulullah, ngaji itu jangankan dapat ilmunya, nggak dapat ilmunya saja, dapat rahmat dan dijanjikan mudah masuk surganya. Selain sabar, kita harus syukuri kegiatan kita seperti ini nih. Selama ini kan nggak ada, benar gak tuh? Kurang lebih 2 tahun sebelumnya nggak. Wallahu alam, kalau Abaji nggak ada, masih ada nggak ini kira-kira? Abaji berharap ada yang bisa nerusinnya. Amin. Mesti disyukuri. Syukurinya bagaimana? Nih kajiannya. Wa aslu syukri ma'rifatul abdi bi anna jami'a ma bihi minan ni'ami wa ma alaihi minha fi zahirihi wa batinihi minallahi ta'ala tafaddulan minhu subhanahu wa ta'ala wa amtinanan. Syukur pada dasarnya seorang hamba mengenal segala sesuatu yang menjadi nikmat, menjadi kesenangan, atau sesuatu yang bersifat menimpa. Ada yang melimpah, ada yang menimpa. Paham gak kira-kira itu ya? Yang melimpah itu yang disukai, yang menimpa yang tidak disukai. Lahir dan batin semuanya itu adalah nikmat dari Allah. Itu jangan mensyukuri itu nikmat yang senang baik, yang tidak disukai juga
nikmat itu dari Allah. Kalau kita sabar dengan yang tidak disukai itu, luntur dosa kita. Dua-duanya itu, satu berupa karunia, yang satu lagi berupa ujian. Lulus ujian, naik derajat. Jangan pengen sehat baik, sakit sehari semalam, kata Rasulullah, wasabara biha, dia sobar disebabkan penyakitnya itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu itu. Tapi hutang tetap enggak diampuni, hutang. Dosa baik yang diampuni, hutangnya tetap harus bayar. Dosa apa? Terutama dosa-dosa ya yang berhubungan dengan Allah. Misalnya dari muda kita tidak sejak balik sholat itu, dalam ketentuan kewajiban umur balik, umur berapa kira-kira? Kalau perempuan 9 tahun sudah balik, kalau laki-laki 12 tahun. Tapi ada yang nawar 20 tahun masih belum balik. Ada belum sholat gitu. Bahkan ada lagi di tempat lain umur 40 tahun belum balik, belum sholat. Lalu kemudian dapat musibah, misalnya kena sakit, tapi kemudian sakitnya itu menyebabkan dia dapat hidayah dari Allah. Kadang-kadang seperti itu, gara-gara satu kesulitan dia malah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebut-sebut nama Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, sehingga timbul dirinya ingin dekat sama Allah. Itu hidayah. Jadi tidak selamanya hidayah itu didapat lewat pengajian saja, kadang-kadang karena adanya yang menimpa gitu. Sulit hidup ini. Orang yang tidak sholat itu akan dicabut keberkahan umurnya, begitu kata Rasulullah. Satu. Yang kedua, orang yang tidak sholat itu doanya tidak makbul. Ini gara-gara kesulitan Yang ketiga, orang yang tidak sholat itu didoakan pun, doa orang soleh pun enggak tembus untuk dia. Hati-hati. Bahkan hidupnya pun dipersempit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah yang bilang. Jadi tidak selamanya hal-hal yang tidak kita sukai sebagai sesuatu musibah saja, tapi dibaliknya ada inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, di belakangnya ada. Jadi terima baiklah ya. Ya, kalau bisa berharap kepada Allah sesuatu yang menimpa kepada kita itu yang bisa dipikul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa dipikul. Kalau sakit cuma sakit kepala ya. Kalau sakit cuma sakit perut sementara gitu. Tapi itu akan menghabisi dosa. Bahkan di dalam hadis Rasulullah dijelaskan, kalau sakit itu dirasakannya sebagai pemberian Allah, sepanjang dia merasakan sakit itu, sepanjang itu gugurnya dosa. Dan kalau dia bergerak mengatakan Allah, ya Allah, subhanallah, itu adalah takbir pada sahabat-sahabat Rasulullah dalam berjihad. Nilainya jihad itu bergerak merasakan sakit ini sambil nyebut Allahu Akbar, itu sama dengan nilainya sahabat-sahabat Rasulullah melawan musuh sambil takbir. Wa minasyukri al-farhu biwujudin ni'ami min haitsu innaha wasilah ilal amali bi ta'atillahi wa nailil qurbi minhu. Bentuknya syukur sekarang substansi daripada syukur, bahwa syukur itu adalah rasa senang, gembira karena adanya nikmat
Yang nikmat itu digunakan sebagai wasilah untuk beramal dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jangan cuma disimpan-simpan. Yang disimpan ado, asari bukannya nggak boleh disimpan ado, yang disimpan itu. Yang dimetukan, metu ke. Karena kalau sudah metu akan datang lagi. Kalau ada keluar diisi lagi oleh Allah, keluar diisi lagi oleh Allah. Sayyidina Ali kan ceritanya begitu. Siti Fatimah umur 7 bulan kandungannya pengen makan delima. Itulah maka orang Jawa 7 bulan. Siti Fatimah pengen makan delima, sementara duit enggak punya kecuali beli satu. Pergilah dia ke pasar, terbeli satu. Di tengah jalan ketemu orang yang kelaparan. Di satu sisi ini selera istri, di sisi lain ada orang yang lebih membutuhkannya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Bagi dua. Ini untuk istri saya, yang ini untuk, alhamdulillah masih ada. Ternyata masih ketemu lagi orang yang kelaparan. Yang kelaparan. Akhirnya karena nggak tega dikasihkan lagi. Niat karena Allah dikasihkan. Balik dengan penuh pedih, dengan penuh pilu, karena istrinya yang tersayang tadi pengen makan delima enggak ke bawah balik. Dengan pilunya, dengan lesunya dia ngetok pintu istrinya. Assalamualaikum, tidak gagah, tidak assalamualaikum, tidak, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Tapi begitu pintu dibuka, ternyata ada delima 10 biji di rumahnya. Masya Allah. Dan delimanya lebih bagus lagi daripada yang dibawa, yang dibagikan itu tadi. Lebih bagus, lebih berkualitas. Akhirnya Sayyidina Ali nanya, Fatimah, ini dari mana? Tadi mungkin bahasa kita ya, kakak belum nyampe rumah nih, sebentar tadi itu ada tetangga ngirim delima 10 biji karena dia panen. Allah Akbar. Begitulah ya, berbuat apa yang sudah bisa, buatlah gitu. Syukur akan nikmat kita yang ada nih, kita syukuri, tapi jangan lupa digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri jadikan media untuk berdakwah. Nurut atau belum nurut, terus baik, ya tak? Diomongi, kita pelajari istri ini, kalau diomongi lagi dia berlaku salah malah nggak terima. Nanti dia omonginya waktu sarapan bareng pagi baru ngomong. Istri ini kalau diomong banyak nolak, diomongnya dikit-dikit kan ada yang begitu ya. Terima saja. Ada istri yang lembut, yang nggak banyak omong, alhamdulillah. Ada istri yang cerewet, bagaimana? Alhamdulillah. Lumayan. Nanti kalau kita lagi ributan dengan orang, kita nggak berani, kita pakai istri kita suruh maju. Ya toh, ada hikmahnya. Nah, jadi baik yang melimpah maupun yang tetap saja kita harus syukuri. Itu. Baru berikutnya lagi, substansi syukur berikutnya al-iksar minal hamdalah, min alhamdulillah, wasana alaihi ta'ala bil lisan. Syukur itu juga banyakin baca alhamdulillah, lalu kemudian memuji kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, saya tidak bermodal untuk membuat cucian, begitu loh, tapi oleh Abaji saya ini punya cucian.
Karena cucian kita tidak honoran, tapi bagi hasil. Bayangkan tuh, kepikir belum ke situ? Nah, alhamdulillah. Kemarin kan sudah dijelaskan, lau utiya rajulun min ummatid dunya bi asriya, summa qala alhamdulillah, kana qauluhu alhamdulillah afdhala min dzalika kullihi. Sekiranya seseorang dari umatku dikasih dunia dengan segala rahasianya, lalu dia ucapkan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu lebih utama daripada segala isi dunia tadi itu. Makanya kalau sholat diajak wirid tuh, duduk wirid gitu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ikut gitu. Cuma kadang-kadang kita ini ya itu tadilah dengan alasan-alasan kesibukan lah apalah, akhirnya kita pergi ninggalin itu, padahal itu lebih hebat daripada dunia dengan segala isinya ini. Itu. Lalu apa buahnya? Tidak mustahil ya, kita akan dipermudah dalam segala urusan yang lain karena syukur. Yang ketiga, wa minasyukri al-amalu bi ta'atillahi wa ay yasta'ina bi ni'amillahi ala ta'atihi wa ay yad'a ni'amillah fi mawadi'iha allati yuhibbuha Allah. Substansi syukur itu juga nikmat Allah itu digunakan untuk menolong ketaatan kita kepada Allah. Gitu. Jadi perlunya kita taat kepada Allah, berjariah. Karena ada rezeki, nggak disimpan hari Jumat hari ini. Pendapatan kita hari Jumat pagi atau hari Kamis tidak saya simpan, tapi saya bawa untuk ngisi celengan pada hari Jumat. Itu syukur itu. Baju baru yang dibeli kemarin jangan disimpan di gerobak, nanti buruk dewek. Kita pakai untuk apa? Tajamul, untuk pergi ibadah.